Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas TIK yang berjudul Bekerja dengan Data. Selamat menyaksikan. Pentingnya data dalam kehidupan dan organisasi. Data sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. Dengan data, seseorang atau organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat. Data memberikan informasi akurat untuk menentukan langkah terbaik, membuat perencanaan yang realistis. Keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan sekadar perkiraan. Menilai kinerja. Data membantu mengevaluasi hasil kegiatan agar sesuai dengan target, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Data memudahkan dalam menemukan masalah dan memperbaikinya. Sebagai bukti dan pertanggungjawaban, data menjadi dasar laporan dan audit organisasi. Singkatnya, data membuat keputusan lebih cerdas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis data. Pengertian data sederhana adalah data yang telah disusun dalam basis data atau berkas. Setiap kelompok data dalam basis data tersebut memiliki nilai yang sama. Data sederhana sering disebut sebagai tipe data primitif, adalah jenis data dasar yang merepresentasikan satu unit nilai tunggal. Data ini berfungsi sebagai blok bangunan fundamental dalam pemrograman dan sistem basis data. Data kompleks atau tipe data terstruktur atau objek adalah gabungan dari beberapa tipe data lain, bisa sederhana atau kompleks lainnya, yang terorganisir dalam struktur tertentu. Data ini digunakan untuk merepresentasikan informasi yang lebih kaya dan terstruktur. Perbedaannya, data sederhana berisi satu nilai, sedangkan data kompleks berisi banyak nilai. Data sederhana tidak memiliki struktur, sedangkan data kompleks memiliki struktur tertentu. Data sederhana lebih mudah dipahami dan digunakan, sementara data kompleks bisa menggambarkan informasi yang lebih lengkap. Pengertian dekomposisi data adalah proses memecah atau membagi suatu sistem data atau permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tujuan dekomposisi data untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih mudah dipelajari, untuk mempermudah proses analisis dan pengolahan data, untuk membantu menemukan hubungan antar bagian dalam sistem, untuk meningkatkan efisiensi dalam perancangan atau pengambilan keputusan. Contoh sederhana proses pemecahan data. Judul dekomposisi data, penjualan es teh di kantin sekolah. Masalah utama, kantin ingin tahu berapa banyak es yang terjual selama 1 bulan. Yang kedua, proses dekomposisi. Langkah pertama berdasarkan hari. Pecah data jadi penjualan per hari. Langkah 2 berdasarkan waktu jam istirahat. Langkah 3 berdasarkan jenis es teh. 3. Hasil akhir lebih mudah dipahami. Dari hasil dekomposisi bisa kelihatan hari paling ramai hari Rabu, jenis paling laku jenis es teh lemon, dan waktu paling ramai adalah istirahat kedua. Metode pengumpulan data. Yang pertama adalah survei kuesioner. Survei adalah metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, bisa dalam bentuk kertas atau formulir online. Yang kedua, observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung suatu objek, perilaku, atau situasi tanpa harus bertanya kepada responden. Yang ketiga, wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung, baik bertemu langsung, melalui telepon atau video call. Yang keempat, online tracking adalah pelacakan digital. Online tracking adalah metode mengumpulkan data secara otomatis dari aktivitas pengguna internet seperti riwayat klik, pencarian, dan interaksi dalam aplikasi atau situs. Contoh kasusnya, data kehadiran siswa dalam 5 hari. Data kehadiran siswa kelas 10-2 Senin sampai Jumat. Senin, jumlah siswa hadir 32 orang, jumlah siswa tidak hadir 3 orang, 2 orang izin, 1 tanpa keterangan. Yang kedua, Selasa, jumlah siswa hadir 34 orang, jumlah siswa tidak hadir 1 orang karena sakit. Hari Rabu, jumlah siswa hadir 33 orang, jumlah siswa tidak hadir 2 orang, 1 izin dan 1 sakit. 4. Hari Kamis, jumlah siswa hadir 31 orang, siswa tidak hadir 4 orang, 2 sakit dan 2 tanpa keterangan. Terakhir hari Jumat, jumlah siswa hadir 35 orang, jumlah siswa tidak hadir 0 atau semuanya hadir.
Posisi data. Data awal. Data kehadiran siswa kelas 10-2 selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Proses dekomposisi. Yang pertama, identifikasi entitas utama siswa individu yang hadir atau tidak hadir. Hari ke hari kehadiran, Senin, Selasa, kehadiran, status kehadiran, hadir, izin sakit tanpa keterangan. Kedua, pisahkan data menjadi elemen lebih kecil. Senin. Model basis data yang dipilih relasional. Alasan pemilihan model relasional dipilih karena mudah dipahami dan paling sering digunakan dalam sistem basis data. Data disimpan dalam bentuk tabel relasi yang terdiri dari basis, record, dan kolom atau file. Setiap tabel dapat dihubungkan dengan tabel lain melalui kunci atau key seperti primary key dan foreign key. Model ini memudahkan dalam pengelolaan, pencarian, serta pemeliharaan data, terutama jika data saling berhubungan seperti data siswa dan nilai. Model relasional digunakan karena strukturnya teratur, mudah dihubungkan antar tabel, dan efisien untuk menyimpan data yang saling berkaitan. Analisis dan kesimpulan. Secara umum, kehadiran siswa kelas 10-2 cukup tinggi setiap hari. Jumat merupakan hari paling penuh kehadirannya, sementara Kamis membutuhkan perhatian lebih karena jumlah tidak hadir lebih tinggi. Data ini membantu guru untuk memantau kehadiran, mengetahui pola ketidakhadiran, dan memberitakan perhatian bagi siswa yang sering absen. Hari dengan kehadiran tinggi, Jumat 30. Sekian dan terima kasih.